Halo, assalamualaikum. Ini adalah pemrograman akuntansi 2 pertemuan 10. Sebelum kita masuk ke lihat-lihat di modul, kita kembali dulu ke trigger kita. Trigger tem pesan. Trigger tem pesan dia akan menghapus delete from tem pembelian kemarin kan. Tapi saya ganti di video terakhir itu, saya ganti ke tem pemesanan. Harusnya tem pembelian. Kita kembalikan ke tem pembelian. Oh iya. Jadi masuk ke database dulu, dbsia, lalu trigger, lalu di sini ada clear tem pesan. Clear tem pesan ini kita delete from-nya ke tem pembelian. Tem pembelian sesuai di sini. Lah kalau di sini kan ngeditnya atau membuat triggernya dari Laravel atau VS Code-nya. Tapi kita biar cepet, kita dari sini aja, dari database-nya langsung. Kita akan mendelete from tem pembelian. Delete from tem pembelian berarti kita harus membuat tabel tem pembelian yang isinya adalah nomor beli, kode barang, nama barang, kuantitas beli, dan sub beli. Kita harus membuat dulu tem pembeli, tem pembelian. Kita create tem pembelian, dimana isinya adalah nomor beli sesuai di inputannya, nomor beli, kode barang, dan nama barang, nama barang, dan juga sub quantity barang, quantity beli maksudnya. Quantity beli kita tambah lagi sub beli. Nah ini kita harus menyamakan nih settingannya. Kita coba nyontek di detail pembelian, nomor beli, quantity beli, kode barang, jiro lupatmu, sub beli, quantity beli, sub beli, nama barangnya nggak ada. Oke, ini hampir sama strukturnya, niru yang ini aja. Nomor beli adalah varchar 14. Kita akan varchar dengan panjangnya 14. Kode barang varchar dengan panjang 5. Sub beli adalah integer dengan jumlah 11. Quantity beli integer dengan 11. Nama barang varchar. Gini kita bebasin lah 25 mungkin 100 saja. Oke, kita udah punya tem pembelian. Jadi nanti triggernya nggak akan error karena kita cuman mengganti saja, biar nggak kacau. Karena ini udah ngobrol sama dosen lain dan itu solusinya. Ternyata kita harus bikin
tabel baru, yaitu tem pembelian yang enggak ada di modul kita. Oke, selanjutnya kita juga punya problem. Kita login dulu. Login akun saya adalah lupa saya. Kita login ke admin2@gmail. admin2@gmail.com dengan passwordnya adalah password. Oke, kita juga ada problem di setting kayak master setting account. Nah, ini kita harus menghapus nih transaksi pembelian 001, transaksi kas. Ini kan gara-gara kemarin nyoba-nyoba, kita juga harus hapus itu di tabel yaitu setting ya. Setting. Nah, kita akan menghapusnya manual, yaitu pakai SQL delete from setting, yang mana nomor akunnya sama dengan, kita cek lagi, nomor akunnya adalah 001. Jadi kita menghapus di tabel setting yang nomor akunnya adalah 001. Jadi yang nomor akunnya 001 akan dihapus semua. Kita coba go. Nah, kalau kita udah, nah ini udah clear, berarti udah beres sesuai modul. Sekarang kita tinggal ngikutin modul. Sekarang kita akan masuk ke pertemuan 10, yaitu membuat form transaksi pembelian. Kita bagi dulu biar enak. Kita membuat model pembelian. Kita udah punya dan kita bikin. Kita coba contek yang lain aja. Masuk ke pembelian lagi, kita Ctrl B, ALTZ. Protected primary key-nya adalah nomor beli sesuai di pembelian, tabel pembelian. Karena kalau nggak kita protected gitu, nanti otomatis primary key-nya adalah ID. Karena itu settingan di Laravel defaultnya seperti itu. Pembelian nomor beli. Oke, clear. Terus kita nyontek lagi false incrementing timestamp false, tabelnya kita kunci pembelian. Yang bisa diisi adalah nomor beli, tanggal beli, nomor faktur, nomor underscore faktur, dan juga total beli underscore beli. Ctrl S untuk menyimpan, dan juga nomor pesan, nomor underscore pesan. Oke, udah clear. Sekarang kita masuk ke model detail pembelian. Model detail pembelian juga hampir sama. Yang kita rubah ya itu primary key-nya juga sama, yaitu nomor beli, nomor underscore beli, false, string, false. Ini tabelnya tentu saja detail underscore pembelian. Dengan yang bisa diisi adalah nomor beli, kode barang, kuantitas beli, QTY, beli, dan sub beli. Oke. Kita cek. Detail pembelian, nomor beli, sub beli. Oke, udah clear.
Dan saatnya kita mau buka model yang beli. Ctrl Z. Beli, kita isi juga. Kita juga sama. Nomor underscore pesan false, string false, dengan tabelnya adalah tampil pemesanan. Tampil underscore pemesanan. Kita cek di database. Tampil underscore pemesanan. Tampil underscore pemesanan. Tampil underscore pemesanan. Oh, ini view ya. Oke. Sebelum itu kita harus bikin view-nya dulu. Padahal kita punya view-nya cuma satu. Kita bikin view dulu. Ternyata saya belum bikin view. Jadi saya akan meng-create view detail. Ini dari atas ini. Create view tem pesan. View tem pesan udah. Create view tampil data pemesanan. Cara bikin view yaitu masuk ke Depesia, new view ini. Oh, ini masuk ke SQL langsung. Create view time pesan dan go. Detail pesan dot quantity pesan. What the hell? Detail pesan kok nggak ada quantity pesan? Detail underscore pesan. Hah? Ini kok enak deh. Kuantitas pesan. Apa yang telah kulakukan? Ini langsung. Ini tambah aja, tambah satu kolom. Satu kolom yakni quantity pesan integer 11. Quantity pesan integer 11. Save. Wow, kacau. Sekarang kita akan membuat view lagi, coba. SQL dengan kita akan membuat view. View yang kedua udah clear. Sekarang kita bikin view tampil pembelian. Banyak hal saya lompati ternyata. Selanjutnya view laporan jurnal. SQL masuk ke sini, Ctrl V, go. Sekarang laporan stok. Laporan stok masuk ke SQL lagi, Ctrl V, dan ada yang error. Detail return. Nah, ini kode
kode makna kode BRG, kode underscore BRG. Udah, kita go. Oke, udah punya view ya, viewnya udah clear. Berarti sekarang kita kembali lagi ke sini, yaitu protected table. Masuk ke tampil pemesanan, kode barang yang akan diakses, yang boleh diisi adalah kode barang, nomor pesan, nama barang, NM, BRG, quantity, pesan, dan juga sub underscore total. Kita udah bikin untuk model beli. Sekarang kita mau membuat lagi controller pembelian. Kita cek apa udah punya untuk controller pembelian. Masuk ke HTTP, pembelian belum punya. Ctrl P, kita klik plus ini, kita bikin PHP artisan, bikin controller dengan nama pembelian controller. Kita udah punya, sekarang tinggal diisikan untuk pembelian controller. Apa yang diisi? Pertama, kita harus mengimport beberapa, yaitu ada banyak ternyata. Setelah request ada model yang diinput, karena ada banyak korelasi tabel dengan tabel yang lain untuk proses memperlihatkan atau proses select all-nya ini, indeks tampilannya awalnya, dan juga untuk proses editnya. Kalau dilihat ini sekilas dia pesan, di mana pesan ini mengambil semua data dari model pemesanan, di mana model pemesanan dia akan masuk ke tabel pemesanan juga. Jadi yang diakses nanti tabel ini pemesanan, untuk nomor pesan semua. Ini kenapa datanya sama semua? Oke, nomor pesan kita buka. Ini kemarin ada yang error, makanya double semua. Kita masuk ke pembelian controller, kita lihat lagi scriptnya, ALTZ. Dia juga melihat dari tabel pemesanan, dimana ngambil juga dari ini. Ini untuk tampilan indeks atau tampilan keseluruhannya. Saya belum kopas public function index malah. Index lalu ada untuk proses editing, public function edit. Nah, kalau edit dia akan berdasarkan ID atau primary key-nya. Primary key-nya dipilih, baru nanti masuk ke proses pengeditan. Nah, ini yang agak puyeng juga ini. Karena kalau dilihat dia kalau keluar tempesan format, jadi ini untuk ID pembelian. ID pembeliannya diatur seperti ini.
diatur seperti ini, seperti yang sebelumnya, yaitu bagian apa ya kemarin, pesan kalau nggak salah. Nah ini seperti ini modelnya, nanti pembuatan nomor pesannya. Lalu karena kita kopas, kita rapikan dulu hasil kopasan kita, kali aja nanti malah error karena nggak nyambung. Seperti ini, seperti awal jurnal. Nah ini harusnya kan jadi satu, date nya udah, deskripsi. Nah ini ngambil ke tampil pemesanan, view tampil pemesanan, di mana, nah di mananya harus digabung nih jadi satu, deskripsi juga kas, where kalau pembelian. Oke, sip. Wow, sepertinya sekarang kita buka sini, lalu nanti ada cetak ya, makanya kita tadi kan di bagian atasnya ada import atau use PDF, cetak untuk PDF. Nah ketika mau dicetak, dia akan mau nyetak yang bagian apa, maka dia bagian yang ID-nya ini, maka dia berdasarkan pemilihan ID. Kurung kurawal kita masukkan ke sini biar menjorok. Lalu juga ini untuk proses penyimpanan, yang penyimpanannya cukup banyak karena ini adalah proses pembelian. Jadi kan nanti harus ada beberapa proses ya, nggak cuman barang tapi juga nanti ada berhubungan ke jurnal, berhubungan dengan barang, detail pembelian dan tabel pembelian. Ini rawan salahnya ini. Tapi kita coba dulu, nanti kalau ada error kan kita bisa sambil memperlihatkan alurnya. Lalu kita udah punya ini kan. Aduh, Ctrl Z. Ini kita selanjutkan dengan roots-nya. Kita masuk ke roots web, dimana kita alurnya. Kalau masuk pembelian, dia akan mengakses ke controller pembelian. Kita kasih komen. Kasih komen pembelian, dimana dia akan mengakses ke indeks pembelian. Lalu juga kalau mau simpan ya simpan.
Jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita akan membuat tampilan transaksi pembelian. Selanjutnya buat dulu folder pembelian dalam folder view. Sekarang kita menyusun tampilannya. Masuk ke views, kemudian buat file pembelian blade. Kita masuk ke view pembelian .blade.php. Karena kita sudah tentukan di controllernya dengan penentuan di rows-nya juga. Ini rows controller index pembelian controller index, dia akan membuka file pembelian di folder pembelian. Oh, berarti ini harus bikin folder pembelian. Tapi kita coba dulu. Karena dia return view-nya ke pembelian.pembelian, berarti kita harus bikin folder pembelian lagi. Ups, salah. Oh my god. Klik view, klik kanan view, new folder pembelian. Ya, pembelian.blade yang kita bikin sebelumnya kita taruh di folder pembelian. Kita move. Kita udah punya file pembelian. Dengan pemesanan kita jadikan pesan. Dan kita lakukan perulangan untuk menampilkan nomor pesan, tanggal pesan, dan tanggal pesan, dan proses cetaknya juga ada. Jangan lupa ini digabung-gabung untuk biar enggak error. DSM BTN SM di non block BTN. Oke, let's go. Setelah itu membuat file baru pada folder pembelian dengan nama beli.blade. Lalu kita juga membuat sini di dalam folder pembelian beli.blade.php. Beli.blade.php berisi seperti ini. Nanti ada proses penyimpanan juga. Dan berdasarkan nomor akun ada nomor pembelian juga. Kita tinggal membetulkan. Dan ada yang kurang dari sini, form control. Ini kalau ada minus tanda panah juga dibetulin. Form control, form minus control. Oke. Require. Lalu kita membuat untuk tabelnya. Dengan kode barang, nama barang, dan kuantitas subtotal.
cukup panjang juga ini. Sekarang kita betulin temp subtotal, dia akan mengambil ke folder temp bagian kode barang. Kok folder sih, maksudnya tabel temp atau detail. From control and section. Oke, udah. Setelah itu rubah pemanggilan pada struktur navigasi. Nah, kita udah bikin, tinggal kita bikinkan tombolnya di layout dot blade. Nah, di bagian mana? Di bagian pembelian. Bagian pembelian diganti seperti ini. Routes pemesanan, berarti kita masuk ke pembelian bagian transaksi. Collapse, rubah pembelian ke transaksi. Kenapa transaksi ya? Oh, ini karena sudah kita name atau kita namai pembelian transaksi. Nah, kalau pembelian transaksi dipanggil, dia akan mengambil pembelian controller. Nah, pembelian controller index itu dia akan mengambil file dari view pembelian itu dia. Kita udah punya pembelian dan kita silakan buka file trigger tambah. Selanjutnya migrate. Kita masuk ke trigger tambah. Apakah saya bikin dari sini atau enggak? File trigger database, mana database? Masuk ke database trigger. Duh, ini kan di trigger. Silakan buka file trigger. Migration setting, what the heck. Aku tak tahu deh. Saya buka ya dari sini aja, trigger tambah. Kita masuk ke Debesia 2 atau masuk ke trigger. Kita melihat trigger tambah di mana dia akan mengupdate barang, set barang itu. Berarti masuk ke update stock. Nah, ini kita ganti jadi 2. Update barang, set barang dot stock. Update barang ditambah quantity beli where kode barang sama dengan new barang. Kenapa bodoh wae? Apa yang di-update ya? Aku bingung deh. Drop trigger.
Oke deh, sekarang kita coba aja. Kita reload, masuk ke transaksi, masuk ke pembelian. Error unexpected. Nah, ini ada yang error di bagian pembelian controller bagian nomor 57. Pembelian controller ke 57. Pembelian controller, masuk ke app http pembelian http controller pembelian controller ke 57. Ini harusnya digabung. Oke. 57 bos. Oke, kenapa? Oh, ini harusnya jadi 1. Siap. F5. Masuk ke 113. 113 adalah problemnya. Kita coba. What the hell? Kenapa? Kita coba dicek di controller kita. Masuk ke controller, atau kita mencontek dulu bagian pembelian controller. Kenapa error? Bagian pembelian controller dia ada 3. Kurung awal ada 3. Successive sama dengan request return redirect pembelian. Oh, ini ada 2 kali saya. Simpan ke tabel jurnal bagian kredit. Saya melakukan 2 kali kopas. Nah, ini dia. Set. Oke, sekarang kita reload lagi. Apakah udah beres? Cetak order not defined. Dia ada di pembelian .bleed. Dia nggak paham cetak order apaan sih gitu. Jadi kita membuka pembelian bleed, cetak order, cetak order itu apa, nggak tahu. Berarti kita mengecek di routes-nya untuk bagian cetak. Cetak order itu belum didefinisikan, makanya dia bingung karena belum didefinisikan. Kita coba cek di ini, di modul kita. Modul kita adalah untuk cetak order. Kenapa tidak bisa, bos?
cetak underscore order PDF, use PDF load. Oke, kita mencoba buka controller kita. Controller kita masuk ke pembelian controller untuk bagian PDF. Order. PDF return PDF stream. Oke. Oh my god. Oke, saya cari dulu. Oke, jadi ternyata ini tadi saya ada salah shadow minus SM, sebelumnya nggak pakai minus PTN karena kan button warning shadow dulu bagian SM, yaitu small, shadownya tipis gitu. Itu cara gampangnya. Lalu ini untuk cetak order gitu, ini kan pesannya belum didefinisikan atau belum dibuat route-nya. Ya berarti kita bikin routes-nya dulu. Memang belum ada di modul. Jadi kita bikin dulu sesuai di sini. Karena ada yang share di grup dosen. Route resource nanti masuknya ke laporan controller untuk bagian controllernya, untuk bagian laporan maksud saya. Resource stock dia masuk ke laporan stock controller. Untuk PD laporan faktur berdasarkan invoice, dia akan masuk ke pembelian controller bagian PDF. Kita udah bikin yang ini. Halo, oh inilah yang dinamain cetak underscore yang dinamain cetak dot order underscore PDF. Itu dia. Lalu ada proses laporan cetaknya. Route get laporan cetak underscore PDF, dia akan masuk ke laporan controller bagian cetak underscore PDF. Oke, kita coba reload, mungkin kali aja ya. Udah, nah ini udah prosesnya. Kalau kita klik cetak, dia akan mencari view laporan faktur karena memang belum kita bikin. Expecting, lalu juga ini ada error di BHP nomor 17. Pembelian maksudnya, pembelian model pembelian ada yang
kedobelan kurung kurawalnya. Model mana nih, model pembelian dot bleed ini. Oke, kita coba lagi, kita klik beli. Jurnalnya belum kita bikin, padahal kita udah memasukkannya ke bagian edit. Berarti kita tinggal masukin jurnal di pembelian controller ya. Masuk ke pembelian controller, kita lihat jurnal ya, kita tinggal nambahin jurnal aja lah. Apalagi nih, masih ada yang kurang. Jurnal itu nggak ada di tempat kita. Kita lihat di sini memang belum ada. Oke, sementara itu lalu kita lanjutkan. Beli.bleed. Harusnya seperti ini. Nah, ini berarti ada yang kurang. Kita cek di modul lagi, bagian jurnal. Kenapa belum ada jurnal? Apa saya yang kurang membuatnya? Loh, ini udah ada. What the hell? Oh, ya. Jurnal udah punya. Berarti tinggal bikin modelnya. Nomor jurnal. Nah, ini malah di bagian bawah. Wah, ini singgawi random banget ya. Oke, karena dia membutuhkan jurnal, ya udah kita bikin model jurnal dulu. Kita bikin model jurnal. Kita copy dari sini dimana kita namain journal.php. Journal.php itu isinya adalah sesuai di sini, yaitu nomor jurnal, false string, false jurnal. Tabelnya adalah jurnal, yang bisa diisi adalah nomor underscore jurnal. Dan juga keterangan tanggal jurnal. Nah, ini sebenarnya tinggal buka di database dan bikin lagi apa yang mau diisi, apa aja sesuai dengan field database-nya. Nomor akun, debit dan kredit. Nomor akun, debit dan kredit. Oke. Ini tinggal koma. Siap, sekarang kita udah punya model jurnal.
Kita coba reload lagi, atau ini tinggal diklik unexpected. Nah, ini tinggal. Oke. What the hell? Pembelian, masuk ke klik beli. Oh my god, masih ada error lagi di bagian sini. Oh, ini yang bagian bleed view. Beli di mana? Beli dot bleed. Oke, jangan-jangan dong tak. Oke, udah tak record. Clear. Oke, sudah. Kita coba lagi. Beli. Ya, udah. Finally, my man. Nah, ini udah melakukan penjumlahan, namun kuantitinya kenapa cuma 0? Padahal kalau kita cek kuantiti kita udah tersimpan belum? Harusnya detail pembelian. Kuantitas barang ini sudah masuk. Berarti ada yang salah di bagian kuantiti. Kuantiti beli. Kuantiti pesan. Detail pesan. Kuantiti barang. What the heck? Ini coba saya ganti kuantiti BRG. This is complex. Kita coba lagi, klik beli, dan dia akan bingung. Berarti bukan ini. Kuantiti pesan. Kuantiti pesan. Sekarang kenapa kuantitinya cuma 0 gitu loh. Ini ada yang salah dari kuantitas jumlahnya. Padahal dia sudah menyimpan, yaitu jumlahnya adalah 9. Kuantiti barangnya. Shit man. Holy man. Oke, kita pelan-pelan kita mencoba mencari alurnya. Oke, tampilan ini mau. Shit. Ini adalah pembelian bagian beli. Pembelian bagian beli. Di mana? Kode barang. Ya, di mana kode barang? Barang. Nah, ini berarti bawahnya. Input nomor beli kelas form control. Oke. Read only. Tem kode barang, tem nama barang, kuantiti beli, input nomor beli. Kenapa dia nomor beli ya? Nomor pesan, ya kan? Kenapa dia kode barang? Nomor pesan betul. Tem kode barang iya. Tem NM barang. Nah, ini
NM barang. Detail as temp. Oke, saya cari dulu. Oke, jadi kita coba lagi untuk melakukan pembelian. Coba kita melakukan transaksi dan kita melakukan pemesanan. Kita pemesanan untuk hari ini supplier. Kita yang mau kita pesan adalah baju dengan kuantitas 2. Sudah tersimpan, kita tambah lagi baju lagi kuantitas 3. Nah, ini berarti udah tambah jadi 3. Nah, ini tambah 3, berarti harusnya 6 dong. What the heck, kenapa bisa kacau gini bos? Oke, jadi kita coba dari awal untuk proses penyimpanannya. Kita coba menyimpan ya. Saya coba menyimpan dan ternyata ada error di mana data terlalu panjang untuk nomor pesan, padahal value-nya kita adalah 0, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 panjangnya, tapi di pemesanan varchar-nya di sini cuman ada 14, berarti ini tinggal diganti varchar-nya length-nya ke 16 gitu, sehingga nggak kepanjangan. Kita kalau simpen masih error karena errornya hal yang lain. Dia field quantity pesan doesn't have a default value, karena insert into detail pesan quantity pesannya itu nggak ada. Berarti kita detail pesan kan quantity value, detail pesan quantity pesan ya enggak. Detail pesan adalah quantity pesan, sedangkan pemesanan itu enggak ada kuantitinya. Kuantitinya enggak ada di pemesanan. Oh my god, harusnya ada dong. Pemesanan tem pesan total. Detail pesan, the heck, what's wrong with this? Pemesanan total ke tem pesan. Update quantity pesan, ngambil dari quantity. Aku bingung deh. Oke.
Oke, jadi dia akan menginputkan ke tabel detail pesan. Sedangkan detail pesan itu ada nomor pesan, kode barang, kuantiti barang, subtotal, dan kuantiti pesan. Kuantiti pesan ini value-nya belum didapat. Nah, kenapa belum didapat? Karena dia ada problem di form control. Jadi inputan yang masuk di itu nggak tersimpan. Kita coba lagi. Kita tambahkan untuk baju tambah 2. Today tambah lagi. Nah, kita coba simpan. Masih belum kesimpan detail kuantiti pesan. Input kuantiti pesan. Kenapa ya? Datanya belum masuk. Oh, ini untuk menghapus data. Kuantiti pesannya belum ke simpan. Harusnya ini pun kalau kita klik tambah, ini juga ada penambahan. Di sini harusnya 5. Tapi kenapa ini tidak seperti yang diharapkan? Ternyata bukan gara-gara form control. Oke, area label. Ini ada proses yang tidak tersimpan. Number, kode barang, label by. Kita membuka di modul kita pemesanan.blade. Save. Kita punya beberapa table strip. Ini punya kode nama. Kita coba benahi satu persatu, mungkin ada yang kurang. For each supplier, form control. Ini formnya nggak kontrol semua. Control. Kita coba ya. Ini gara-gara yang mana ya? Table strip. Ini table strip di head.
quantity pesan, time quantity pesan, read only, subtotal. Aduh, di none ini ada yang salah juga ini di none. Data toggle area from control data dismiss. Dia itu nggak kesimpan loh ini kuantitinya ini. Mungkin ini deh, data minus dismiss. Add nm barang, add nm. Oke, cobalah. Ini kita coba lagi today. Kita tambahkan ke sini 4, berarti harusnya 8. Ini belum loh padahal. Kenapa bos? Coba simpan aja. Kuantiti pesan belum kesimpan. What the hell? Ciro lupa. Ada 4 kuantiti pesan belum masuk penyimpanan. Kenapa? Oke, jadi ini mungkin akhirnya ketemu juga, mungkin kemarin yang saya juga yang mengganti. Kita input ke kuantiti pesan. Di sini kuantiti barang kita ganti ke kuantiti pesan. Oke, udah clear. Kita coba simpan. Nah, kuantiti barangnya yang hilang. Padahal kalau di sini di tabel itu nggak ada kuantiti detail pesan. Coba kita akan coba lihat tabel detail underscore pesan, isinya apa aja: nomor pesan, kode barang, kuantiti pesan, kode barang, kuantiti pesan, dan subtotal. Kuantiti pesan dan subtotal, kuantiti pesan dan subtotal. Berarti ini memang gak ada harusnya. Oke, pusing deh. Simpan pemesanan Truncate. Wow. What's wrong? Datanya terlalu panjang lagi. Ini kita today kali kita simpan. Datanya terlalu panjang. Nomor pesan, detail pesan, nomor pesan. Ini kita ganti ke 16 saja. Sekarang kita coba simpan pemesanan dan
base table time pembelian nggak ada, tabelnya nggak ada, padahal ada, time pembelian ada. Berarti kita coba cek di trigger, karena ini problemnya pasti di trigger. Detail, oh ini ada kesalahan ketik double N. Kita coba simpan lagi dan berhasil akhirnya. Lalu kita coba pembelian. Nah, ini yang terakhir tadi, bukan yang terakhir 27. Apa yang ini? Dia tidak menyimpan. Oh, kita kenapa dia tidak menyimpan ya? Oke, ternyata tersimpan ya, tapi di halaman kedua. Jadi kalau dicek di database atau tabel detail pesan, di mana nomor pesan ini, maka dia subtotalnya adalah 90 juta, karena 90 item. Harganya satuannya adalah 1 juta. Nah, ini di sini kita klik beli, maka akan muncul detailnya, quantity 90 dan juga harganya 90 juta. Nah, itu dia, itu untuk pembelian. Lalu kalau udah kita simpan, nah saat menyimpan ini kan masuknya ke tabel pembelian. Nah, ini datanya terlalu panjang, padahal settingan kita cuma 14. Kita tinggal ganti aja, masuk ke detail pembelian, structure, ini tinggal diganti panjangnya 17 atau 16 biar nggak error. Nah, ini jadi kalau sudah kita ulang lagi, nomor beli mungkin belum ke update, kita reload. Detail pembelian apa pembelian tadi? Ini juga dua-duanya, satunya juga kasih 17. Kita simpan di pembelian, masuk ke tabel pembelian, benar ya, tabel pembelian. Nah, problemnya ada di date time-nya. Date-nya dia nggak memisahkan antara bulan dan tanggal. Coba kita cek di beli kita berarti masuk ke tanggal beli, tadi kan beli langsung masuk ke tombol simpan. Simpan, lalu kita cari bagian tanggal. Di mana tanggal ya? Tanggal pemesanan, read only, tanggal pesan. Ini tanggal pesan. Nah, ini YMD, berarti kita kasih minus lagi biar formatnya sesuai, yaitu tahun, month, dan day, yaitu tahun, bulan, dan harinya, tanggalnya.
Udah, kita coba lagi simpan, masih salah, mungkin belum ke update. Kita reload lagi. IMD ya, format C. Oke, udah kok. Apa kita lihat di controllernya? Jangan-jangan di pembelian controller ini masuk ke penyimpanan, simpan tanggal. Oke, clear. Masih yang kedua, sekarang errornya adalah data too long for kolom nomor faktur di tabel pembelian bagian nomor faktur. Tinggal ganti lagi, kita ke 17. Nanti ada double nih lagi. Tolong nomor pesan, sekarang nomor pesan di bagian pembelian. Ganti 17. Kepesing deh. Nah, ini error gampang ini. Kalau yang ini kebanyakan kurung kurawal. Detail pembelian. Oke. Kita klik simpan dan sudah jadi. Sudah, kita coba lihat. Nah, untuk laporan fakturnya kita udah penyimpanan ya, udah beres. Sekarang kita coba lihat modul lagi. Membuat faktur invoice. Sekarang kita akan membuat faktur invoice. Kita bikin dulu folder baru dengan nama laporan. Kita bikin folder di views, masuk ke laporan. Views, klik kanan, new folder laporan. Kita bikin file baru, namanya adalah faktur.bleed. Ini tampilan HTML untuk halaman invoice kita. Nah, ini langsung diubah aja biar nggak lupa, nanti malah kacau nanti belakangnya. Kita lanjutkan untuk ini. Jadi nanti ada penjumlahan untuk detailnya. Nanti tampilannya kayak gini. Oke, kita coba ya. Kita coba lagi untuk cetak invoice-nya. Di mau cetak invoice. Nah, ini cetak invoice. Apakah udah berjalan dengan baik
atau belum? Nah, ini udah jadi. Oke, sesuai dengan yang kita inginkan, yang modul inginkan. Oke, cukup panjang dan agak membingungkan tentunya ya, tapi semoga pelan-pelan bisa dipahami. Yang penting banyak latihan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.